Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Astika dengan NIM D1C023089. Saya mahasiswi program studi Teknologi Hasil Pertanian dengan mata kuliah Metode Statistika. Di sini saya akan membuat video mengenai penerapan metode statistika dalam teknologi hasil pertanian. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan metode statistika di dalam teknologi hasil pertanian, yang mana dosen pengampunya ada Ibu Bunga Mardotilah, SSI MStat. Yang pertama itu ada analisis statistik. Yang pertama ada analisis registrasi, yaitu menganalisis hubungan antara variabel-variabel seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya dengan hasil panen. Yang kedua ada analisis korelasi, yaitu menganalisis hubungan antara variabel-variabel seperti pH tanah, kandungan nutrisi, dan hasil panen. Yang ketiga ada analisis variasi atau ANOVA, yaitu menganalisis perbedaan hasil panen antara beberapa perlakuan. Misalnya seperti penggunaan pupuk yang berbeda. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis biaya atau BINEF, yaitu menganalisis keuntungan dan biaya produksi untuk menentukan strategi produksi optimal. Yang kedua ada analisis sensitivitas yang mengartikan menganalisis seberapa besar perubahan variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi hasil panen. Yang ketiga ada analisis risiko, yaitu menganalisis kemungkinan risiko dan dampaknya pada produksi pertanian. Yang ketiga ada pemodelan. Yang pertama pemodelan matematika, yaitu untuk memprediksi hasil panen berdasarkan variabel-variabel seperti cuaca, tanah, dan penggunaan input. Yang kedua pemodelan simulasi, yaitu untuk memprediksi hasil panen dan menganalisis skenario yang berbeda. Yang ketiga ada pemodelan geospasial, yaitu untuk memprediksi hasil panen dan mengidentifikasi area yang potensial. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada analisis data time series, menganalisis data waktu untuk memprediksi tren hasil panen. Yang kedua ada analisis data spasial, yaitu menganalisis data spasial untuk memprediksi hasil panen dan mengidentifikasi pola. Yang ketiga ada pengolahan data besar, yaitu menganalisis data besar untuk memprediksi hasil panen dan mengidentifikasi pola. Selanjutnya ada contoh kasus penerapan metode statistika. Yang pertama ada perusahaan pertanian menggunakan analisis regresi untuk memprediksi hasil panen berdasarkan data cuaca dan penggunaan input. Yang kedua ada petani menggunakan analisis korelasi untuk menentukan hubungan antara pH tanah dan hasil panen. Yang ketiga ada pemerintah menggunakan analisis biaya atau benefit untuk menentukan strategi produksi yang optimal. Selanjutnya ada metode statistika yang digunakan, yaitu ada 5, yaitu 1 R atau lingkungan penggunaan statistik, yang kedua ada Python, yang ketiga SPSS, yang keempat ada SIS, yang kelima ada Excel. Selanjutnya menganalisis data. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data, selanjutnya kita akan mengolah data tersebut, misalnya dengan menampilkan dalam bentuk diagram. Bisa dihitung pula ukuran-ukuran statistika seperti mean, median, dan modus dari data tersebut. Deskripsikan hasil yang nampak dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada sumber dan referensi yang saya ambil, yaitu ada 4. Yang pertama ada Journal of Agricultural Science and Technology. Yang kedua International Journal of Agricultural and Biological Engineering. Yang ketiga ada Agricultural and Forest Meteorology.
Yang keempat ada Computer and Electronic in Agricultural. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.